Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ibrahim Darmawan dengan NIM 211120029 dari kelas A, jurusan HTN semester 4. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul perkawinan sesama jenis dalam perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurul Adha dengan NIM 211230. Baik, perkenalkan nama saya Asti Marsala dengan NIM 211231. Perkenalkan, nama saya Sindi Wadana dengan NIM 211232. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 211234. Saya Indri Dianti dengan NIM 211236. Nah, kawan-kawan, sebelum memasuki materi, saya sebelumnya akan menjelaskan pengertian apa itu sosiologi hukum dan hukum Islam. Jadi, sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang interrelasi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikuti semua pemeluknya atau pengikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang materi ini. Pernikahan sesama jenis telah menjadi topik yang signifikan diperdebatkan di negara kita. LGBT merupakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dalam perjuangan perkawinan mereka bertentangan dengan hukum kodrati, yaitu hukum moralitas ketuhanan. Kedua, bahwa Konstitusi Indonesia menepati Pancasila sebagai sila ketuhanan yang bertentangan dengan sila ketuhanan, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, dan bintang pemandu pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Intinya, perkawinan harus ada antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Baik, pernikahan sesama jenis adalah pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama atau dengan identitas gender yang sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Bagi yang memiliki keterkaitan dengan sesama jenis biasa disebut dengan homoseksual. Menurut Harlock, apabila rasa keterkaitan seksual antara pria dan wanita ataupun sebaliknya itu merupakan hal yang wajar, karena pada umumnya manusia memiliki orientasi seksual terhadap lawan jenis atau heteroseksual. Namun, apabila sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda atau menyimpang, yaitu homoseksual. Pada orientasi seksual homoseksual ini, seseorang menyukai sesama jenis. Dan apabila terjadi pada pria, maka disebut homo atau gay, dan pada wanita disebut lesbian. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari pemateri sebelumnya mengenai pernikahan sesama jenis dalam perspektif hukum di Indonesia. Pernikahan sesama jenis dalam perspektif hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat jelas menganut aliran hukum kodrat irasional. Hal ini terlihat dari pengakuan akan Tuhan yang Maha Esa ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan selanjutnya dikukuhkan di dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Hukum positif Indonesia telah mengatur segala hal tentang perkawinan, dari mulai perkawinan hingga hak-hak yang ada dalam perkawinan tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya,
hubungan seksual yang menyimpang seperti perkawinan sejenis tidak dapat dianggap perbuatan yang dosa dan aib karena telah mendapat pengakuan dan peraturan. Hal ini tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28B ayat 1 dan 28I ayat 5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan sejenis yang akan datang haruslah diupayakan menerima bagi kalangan agama dan masyarakat adat, baru kemudian negara memberikan legalitasnya dan bentuk hukum. Dalam Islam, penyimpangan seksual antara wanita disebut sihak. Sihak adalah istilah dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna lesbian atau lesbianisme. Status hukum sihak adalah haram dan Islam juga secara tegas mengancam perbuatan homoseksual atau lesbi atau sihak dan mengancam menghukum siapa saja yang melakukannya perkawinan laki-laki dengan laki-laki atau perilaku penyimpangan seksual antara laki-laki dalam Islam disebut liwat yang bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Dalil yang menunjukkan keharamannya dan larangan hubungan sesama jenis atau liwat adalah adanya perintah menjaga kemaluan serta menyalurkan kebutuhan biologis hanya dengan cara yang benar. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 81, artinya sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 81. Dalil lain yang menguatkan keharaman liwat adalah laknat Nabi terhadap pelakunya. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut sebanyak 3 kali. Dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila lelaki menggauli lelaki maka keduanya berzina, dan apabila wanita menggauli wanita maka keduanya berzina. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perbuatan liwat dihukumi sebagai zina karena disamakan dengan zina, maka sanksi bagi pelaku liwat sama dengan saksi zina, yakni had. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan di mana pernikahan sesama jenis ialah pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama atau dengan identitas gender yang sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan pada asasnya dilakukan oleh hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yakni dengan tujuan memperoleh keturunan dan membina rumah tangga yang diharapkan. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia atau HAM sendiri, hubungan seksual yang menyimpang seperti perkawinan sejenis tidak dapat dianggap perbuatan dosa dan aib karena telah mendapatkan pengakuan dan pengaturannya. Namun HAM sendiri menjadi tidak berlaku apabila dengan sejenis tersebut secara potensi menimbulkan penyakit seksual menular, yakni tidak berlakunya pelayanan hukum keabsahan bagi hubungan mereka dalam peraturan perkawinan. Sedangkan perkawinan sesama jenis sendiri di hukum Islam jelas menentang dan melarang adanya perkawinan sesama jenis. Bahkan Islam menyamakan hukumnya dengan hukum zina dan memasukkannya ke dalam kategori dosa besar. Terima kasih. Bagaimana kawan-kawan? Seru kan membahas materi tentang perkawinan sesama jenis menurut Islam dan menurut hukum Indonesia? Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.